Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristi Naila Isati dengan NIM 20523040. Saya dari TBIJC, kelas Harmonisasi Sains dan Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang sains dan agama dari bab 3. Yang pertama ada dinamika intelektual dan konsep epistemologi Nidal Gusom. Yang pertama adalah biografi singkat Nidal Gusom. Beliau lahir pada tanggal 6 September 1960 di Aljazair. Ia adalah seorang ilmuwan sekaligus pemikir Islam kontemporer yang memiliki keahlian di bidang astrofisika. Gusom menulis buku dan banyak artikel jurnal tentang Islam dan sains. Ia mengajar di American Sharjah University, Uni Emirat Arab sejak tahun 2000. Gusom berasal dari keturunan Aljazair. Ia memperoleh gelar doktor astrofisika teoretis pada tahun 1988 dan master fisika pada tahun 1984 dari University of California dan San Diego, Amerika Serikat. Ia sebelumnya mendapatkan pendidikan sarjana di bidang fisika teoretis di tahun 1982. Ia juga pernah mengikuti program penelitian postdoktor dan sebagai ilmuwan tamu atau visiting scholar. Sebagian besar aktivitas Gusom sebagai seorang ilmuwan bergerak di bidang keahliannya, yaitu astrofisika dan astronomi. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ilmuwan, Gusom banyak mendapatkan undangan untuk berbicara dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, konferensi, termasuk sebagai profesor tamu di bidang universitas di Amerika, Prancis, Inggris, dan beberapa negara Timur Tengah. Gusom menjalin banyak kerjasama dengan berbagai institusi terutama di Prancis, sehingga ia dapat menghasilkan banyak artikel dalam bidang astrofisika. Gusom juga banyak terlibat dalam berbagai organisasi profesional keilmuan, yaitu International Astronomical Union, International Society for Science and Religion, or member of the Executive Committee, dan Islamic Crescent Observation Project. Keterlibatan Gusom dalam dunia akademik juga dibuktikan dengan banyak karyanya yang dimuat dalam berbagai jurnal ilmiah internasional. Hal yang menarik adalah ia tidak hanya menulis dan mengembangkan spesialisasi keilmuannya, tapi juga memiliki perhatian dan menulis terkait dengan relasi sains dan agama dalam perspektif filosofis. Perhatian dan ketertarikannya terhadap sains di dunia Islam tentu saja tidak terlepas dari dinamika intelektual dan fondasi epistemologi sebagai pandangan dunia yang ia miliki. Dari berbagai dinamika intelektual Gusom, ia pantas dijadikan sebagai salah satu referensi tentang perdebatan relasi sains dan agama dalam Islam, karena keterlibatannya tidak hanya secara teoretis tapi juga praktis. Gusom seperti yang ia jelaskan, sendiri tumbuh dan berkembang di tengah lingkungan sosio-kultural yang sangat ketat dalam menjalankan agama ajaran Islam secara sangat menghargai ilmu. Gusom sejak kecil sudah terbiasa dengan suasana kehidupan dan lingkungan intelektual. Ayahnya adalah seorang penghafal Al-Quran. Beliau mendapatkan 2 gelar doktor dalam filsafat dari Cairo University dan Sorbonne University. Dan ibunya adalah master di bidang literatur Arab. Fasilitas perpustakaan di rumah yang dilengkapi berbagai literatur, baik sains, agama maupun filsafat, menjadikan Gusom dan saudara-saudaranya memiliki kepekaan pengembangan ilmu yang tinggi. Keempat saudaranya memiliki profesi yang beragam, yaitu ilmuwan, doktor, ataupun guru sains. Mereka semua dibekali dengan filsafat rasionalisme, sains modern, dan pandangan keislaman yang holistik. Kemampuan intelektualnya menjadi lebih
terasah karena ia dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa Prancis dan Arab. Serta menginjak masa remaja, ia mempelajari dan mendalami bahasa Inggris. Yang menarik dari kehidupan Kusam adalah meskipun secara formal ia mengalami ilmu fisika, meskipun secara formal ia mendalami ilmu fisika dengan spesialisasi astrofisika, ia juga banyak membaca buku-buku keislaman dan filsafat, khususnya filsafat yang terkait dengan relasi sains dan agama. Ia adalah seorang ilmuwan muslim yang berupaya untuk mencari keseimbangan antara mengkritik dogma pada satu sisi dan tetap menghargai teologi pada sisi lain. Yang kedua, pengaruh Ibnu Rushd terhadap karakter dan fondasi epistemologi Kusam. Karakter dan fondasi epistemologi atau pandangan dunia seorang turut ditentukan oleh tidak hanya keluarga, pendidikan, sosial budaya, tapi juga oleh pemikiran dari tokoh-tokoh yang dikaguminya. Para ilmuwan dari filosof besar mungkin seperti Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Ibnu Khaludin, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd pada dasarnya telah membangun fondasi sains modern yang luar biasa. Berbagai konsep dan temuan yang mereka kembangkan menjadi titik tolak dan rujukan dalam perkembangan sains sesudahnya. Pemikiran termasuk sains pada masa tersebut menjadi pandangan dunia bagi peradaban Islam. Oleh karena itu, suatu hal yang tidak mengherankan bahwa sebagian besar pemikir dan ilmuwan muslim kontemporer sangat mengagumi fondasi epistemologi mereka serta berupaya menjadikan arah dan dasar pengembangan pemikiran dan sains dewasa ini termasuk Kusam. Kusam sangat mengagumi Ibnu Rushd. Kekaguman tersebut adalah warisan intelektual dari ayahnya, karena ayahnya sendiri menulis disertasi tentang konsep waktu dalam filsafat Ibnu Rushd untuk menyelesaikan doktornya di Cairo University. Kemudian menulis disertasi tentang konsep waktu dalam pemikiran Arab modern untuk mendapatkan gelar dokter dari The University of Sorbonne. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Kusam sangat terkesan dengan pemikiran Ibnu Rushd, pemikiran Arab dan sains, sehingga menjadi acuan dan dasar pemikiran dan karya-karyanya. Dalam konteks dengan modernitas, banyak pemikir termasuk Muhammad Abid al-Jabiri memandang bahwa kerangka berpikir Ibnu Rushd lebih kuat mendorong modernitas dibandingkan dengan Al-Ghazali. Berbeda dengan pandangan tersebut, Bazid Bilal Hosul melihat peran dan kontribusi Al-Ghazali lebih besar pengaruhnya terhadap pemikiran modern dalam Islam. Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, peran pemikiran Ibnu Rushd dalam konteks mendorong perkembangan pemikiran modern dalam Islam sulit untuk dibantah dan tidak dapat diabaikan. Dengan mengutip Armstrong, Kusam menekankan besarnya pengaruh Ibnu Rushd terhadap pemikiran Musa bin Maimun, baik karena berinteraksi atau belajar secara langsung maupun melalui karya-karyanya. Kusam menggambarkan betapa iklim budaya yang kaya dari Andalusia berperan besar membentuk serta mengasah intelektual yang kehebatan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd mendapatkan penghargaan yang sangat istimewa baik dari barat maupun timur. Ibnu Rushd telah merumuskan kategori penting tentang 3 bentuk diskursus yang berbeda, yaitu filosofis, dialektis, dan retoris. Menurut Zainun Kamal, kausalitas atau sebab akibat adalah bentuk rasionalitas pemikiran Ibnu Rushd. Kausalitas inilah yang menjadi asas ilmu alam dan filsafat rasional. Renaissance atau kebangkitan Eropa atau Barat ditandai dengan berkembangnya ilmu alam dan rasionalisme tersebut. Oleh karena itu, pandangan bahwa Ibnu Rushd memberikan inspirasi dan kontribusi bagi kemajuan Barat sulit dibantah. Dari beberapa pendapat di atas menunjukkan dengan jelas betapa perkembangan sains termasuk sains modern memiliki keterkaitan yang sangat jelas dengan pemikiran Ibnu Rushd, hal yang
perlu ditekankan di sini adalah tentu saja sains modern yang berkembang di Barat juga memiliki kelemahan dan penyimpangan dari prinsip dasar pemikiran Ibn Rushd. Gusam sangat meyakini bahwa pemikiran Ibn Rushd sangat menyatakan bahwa akal dan wahyu serta filsafat dan agama tidaklah bertentangan, melainkan keduanya saling mendukung adalah sebuah pemikiran yang sulit dibantah dan sudah jelas. Lebih jauh bahwa wahyu tidaklah bertentangan dengan akal. Namun, jika ada wahyu yang terkesan bertentangan dengan akal, maka wahyu tersebut meski dipahami dan ditafsirkan secara alegoris. Pendekatan teologis Ibn Rushd dan Thomas Aquinas 1225 sampai 1274 adalah sangat menentukan meskipun memberikan pengaruh yang sangat kecil bagi masyarakat awam dan pemikir ortodoks. Dalam konteks teologis, Gusam menyamakan peran yang besar bagi pemahaman agama secara rasional antara Ibn Rushd dan Thomas Aquinas. Thomas Aquinas sendiri memang banyak mendapatkan inspirasi dari Ibn Rushd dalam pemandangan rasionalnya dalam agama Kristen. Ibn Rushd memandang bahwa bentuk penalaran demonstratif yang tertinggi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Filsuf adalah orang yang paling mampu memahami serta secara tepat pesan-pesan yang bersifat alegoris dalam Al-Quran. Pemikiran Ibn Rushd memiliki kontribusi yang sangat besar di Eropa. Meskipun di dunia Islam pemikirannya cenderung diabaikan. Salah satu kontribusi yang sangat penting dari pemikiran Ibn Rushd adalah terhadap perkembangan hermeneutik, terutama hermeneutik kritis dan kontekstual di Jerman. Interpretasi alegoris dan metafora yang menjadi inti pemikiran Ibn Rushd dalam memahami kitab suci sangat sesuai dengan hermeneutik Dilthey dan Gadamer. Yang ketiga ada orientasi pemikiran. Gusam mengkritik ketidakpedulian ilmiah bangsa Arab. Ia mengkritik tentang pemahaman ilmiah terhadap mukjizat dan metode penyembuhan dengan menggunakan terapi keagamaan. Pendekatan ini menurutnya tidak jelas dan campur aduk, setidaknya pada bidang kedokteran. Minimnya perhatian umat Islam di Arab terhadap perkembangan sains menjadi alasan mengapa Gusam mengkaji hubungan sains dan Islam. Secara historis, sains khususnya astronomi di dunia Arab mengalami kemunduran akibat kecenderungan negara-negara Arab yang lebih mengutamakan bidang perminyakan karena lebih menguntungkan. Di samping itu, sebagian besar pemerintahan negara-negara Arab kurang mengutamakan proyek-proyek peningkatan riset sains dan teknologi. Dalam bidang publikasi ilmiah dan riset termasuk astronomi, negara-negara Arab tertinggal jauh dibandingkan dengan Turki, Iran, dan Israel. Perkembangan tentang sains Arab paling tidak meliputi dua dimensi utama, yaitu kegagalan sains Arab menjadi sains modern seperti yang terjadi di Barat dan penurunan secara signifikan praktek dan pemikiran ilmiah dalam peradaban Islam Arab setelah abad ke-13. Tentu saja pandangan tersebut perlu dianalisis secara kritis. Sains yang mestinya dikembangkan di dunia Islam tidak mesti harus sama seperti sains modern di Barat yang memiliki paradigma inti yang berbeda dengan sains yang berkembang pada puncak kejayaan Islam. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri pengembangan sains di dunia Islam setelah abad 13 jauh mengalami kemajuan. Oleh karena itulah perlu dirumuskan paradigma dan upaya konstruksi sains dunia Islam. Upaya yang dilakukan oleh pemikir dan ilmuwan Islam untuk melakukan rekonstruksi pemikiran sains termasuk metodologi dan epistemologi sains itu sendiri harus mendapat perhatian serius dari umat Islam. Sangat sedikit dari umat Islam mengikuti perkembangan pemikiran sains, apalagi mencoba mempelajari dan menganalisa epistemologi pemikiran dari para tokoh tersebut. Hadiah Nobel dalam sains diperoleh ilmuwan Muslim seperti Abdul Salam
Ahmed Zewail pada dasarnya adalah sains yang mereka kembangkan di barat. Tidak banyak yang mempertanyakan filsafat sains dan nilai-nilai keislaman. Apa yang terjadi dasar pemikiran mereka.